Yang sabar ya Pak dosen, masih dalam perjalanan ini. Baiklah Pak Rahmat. Untuk lebih nunggu Bapak Rahmat aja yang presentasinya langsung kan. Malam ini sebenarnya Pak Materi Rahmat belum ada. Sumbernya. Rahmat tolong dulu. Di Kaliko di Mentawai. Bapak aja dosen. Bapak Rahmat aja dosennya dulu. Nanti Mbak, kalau saya yang jadi dosennya Bu. Pak Rahmat diajak Bu Lia ngebahas nomor 2 tadi Pak. Oh ya, saya mau nanya Pak. Oh Pak Rahmat. Bagaimana tentang? Ya, apa yang mau ditanya Bu? Bagaimana perkembangan tentang dengan Bapak Rahmat. Kalau Mentawai sekarang tidak berkembang Bu sekarang ini. Ya. Hati-hati ya Pak. Gimana spot di sana Pak Rahmat? Spot mancing. Nah ini dia spot mancing. Bisa kan Pak Rahmat? Atau di sana bagaimana perkembangannya wisatanya Rahmat? Wisatawan. Kecil. Apa? Zoom meeting. Apa? Surat keterangan apa? Administrasi. Oh, jangan aja. Iya. Untuk hukum bisnis pertama keberapa ya? Iya. Keempat Bu. Ada materi yang harus diunduh? Ada di materi di e-learning. Assalamualaikum Bu Ena. Saya Bu kok. Iya Bu. Iya Bapak. Waalaikumsalam Bapak Rahmat. Forumnya memang belum ada, adanya materi. Saya Bu kok. Lai sehat-sehat Bapak. Apa Lai sehat Pak? Pasamannya di mana Bu Yena? Bapak Rahmat Lai sehat. Oh, pasamannya di Kinali. Kinali Pak tahu nak? Aku tak tahu. Daerah Simpang 4. Oh, kalau tahu tolong ya lihat Google-nya dulu di mana lokasi. Apanya nih? Apa Bapak Rahmat? Spot mancing Pak Rahmat, spot mancing. Gimana di Mentawai? Bapak Ikro kalau ingin mancing ke Bolsel saja di Sulawesi Utara. Di sini banyak baraga. Waktu masih di Sulawesi sering. Daerah saya perbatasan dengan Gorontalo. Kebetulan ada yang enggak sama Pak itu. Pak Bahmi, Babah. Ini mahasiswa-mahasiswi yang rajin semuanya. 21 orang ini. Muka inilah yang hadir yang rajin. Saudara dia dari NTT mana ini? Pak Freeman Sisius. Belum masuk mungkin Pak. Oh, Rahmat Hidayat kok keluar? Mungkin jaringan mungkin. Gorontalo di mananya Bu Ayu? saya bukan di Gorontalo, cuman ada rumah di sana.
tapi saya tinggalnya di Bulaangmundo Selatan. Itu perbatasannya dengan Bone Bolango, itu bagian dari Provinsi Gorontalo. Kapan-kapan boleh ya Berarti main masuk di sana, Bu Manado Ayu. ya? Masuk Bu Manado. Ayu. Ya, halo. Manado itu Kapan-kapan provinsi kita. kapan-kapan Yena bisa main ke sana ya, ke Sulawesi ya Bu Ayu ya. Silahkan, mari dengan senang hati saya menerima. Di Oke, sini Bu banyak Ayu. durian, Bu. Oh iya Bu Ayu, saya suka durian Bu Ayu. Ada yang bisa dibelah nggak, Bu? Ya, Ada durian yang bisa dibelah ya? Oh, Iya, durian di- yang di ke- nggak yang bisa dibelah tuh nggak ada. Ya durian ya dibelah. Baru nampak isinya. durian. Maksud saya. Pak Esa ketawa, Pak Esa. Oh, kok ngeles ya? Penyimak aja. Nanti ke tempat saya kalau musim durian. Di kebun di kebun mertua saya ada 15 pohon. Oke Bu Mantap. Ayu. Mak, Siap juga itu. Jauh, Pak Yu, dengan bandara. kalau untuk bandara kita langsung ke langsung ke Manado, ke provinsi. Terus kalau lebih dari daerah saya itu dari Gorontalo. Kalau dari Gorontalo 4 jam. Kalau ke Manado ke provinsi 8 jam. Wih, jauh juga ya. Jauh ya, Bu Ayu. Iya. Tapi kalau lewatnya dari jalur Gorontalo lebih hemat waktunya 4 jam sampai ke tempat saya. Saya di perbatasan soalnya. Oke Bu Ayu. Jadi kapan-kapan mampir ke sini. Bisa ada spot divingnya di sini kedua. Mbak Ayu aja ya. Masih muda ternyata Mbak Ayu. Iya masih muda Bu Ayu. Bu Ayu kelahiran berapa Bu Ayu? 92. Kok 9? Oh 92 Bu Ayu. Wah, seanak Berarti saya. Tuan Bu Ayu daripada Yena. Yena kelahiran 97 Bu. Bentar lagi saya nih 2000-an. Oh iya. Ikro. Siapa? Siapa yang tahun 2000-an? Tapi Anak minumnya ada Beko ya. Saya tahun 2000-an, Bu. Seanak Pak saya. Esa mungkin 2001, 2022 gitu. Bu, 2002, Bu. Saya 2001. 2002, Bu. Saya tahun 2000, Bu. udah. Tamat sekolahnya, Bu. Semuanya kebalik ya. Berarti saya dong yang paling tua ini. Paling Oh, Pak Rahmat baru lulus SMA, Pak Rahmat. Oh, kalau Bapak Rahmat kelahiran enggak. Pak Rahmat kelahiran Ya, 77. kalau Bu Elok dia masih telok. Teteh sa ketua kelas teteh. Ya soalnya namanya Elo. Saya yang paling Pak. lahir 72. Oh, Pak. Beneran. Ah, sama dong Pak. Kita seangkatan. Ya, 1972. Jodoh kayaknya itu jodoh. Saya 74. Hampir setengah abad. Pak ketua kelas. Assalamualaikum. Semoga Bentar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. malam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sebentar, saya lagi. Sebentar ya.
Yehuda. Halo. Suaranya nggak kedengaran Pak dosen. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf agak terlambat dikit. Tadi saya pas jam 20.00 saya langsung bikin forum. Terus forum 100 saya buat untuk mulai kuliah 20.10. Pas 11.10 saya harus balik ke ujian. Tadi jadi gini, hari ini untuk kelas reguler yang itu saya ujian, udah pertemuan ke-8 saya ujian. Sedangkan sarjana desa baru pertemuan ke-4, agak mundur belakangan ya. Jadi setelah saya isi forum tadi, saya mantau yang ujian yang belum ngumpul. Setelah mantau ngumpul udah selesai 20.11 saya mulai masuk di sini. Cuma persoalannya ada persoalan laptop, agak sinyal masalah. Jadi saya tadi buka pakai HP dulu sementara tadi. Sekarang udah nggak apa-apa. Hari ini saya lagi ini materi tentang bentuk perusahaan ya. Oke, saya lihat udah 46 orang, itu banyak. Ya, kita mulai aja ya. Materi yang saya berikan hari ini adalah tentang bentuk perusahaan. Jadi judulnya itu tentang hukum perusahaan. Jadi dalam hukum perusahaan itu menjelaskan tentang materi-materi tentang bentuk-bentuk perusahaan dan dasar hukumnya. Jadi dengan hukum bisnis berarti ada perusahaan, dasar hukum perusahaan itu apa? Di mana diatur pembentukannya itu ya. Walaupun kadang-kadang kalau untuk aktivitas lalu kadang-kadang larinya seperti ke ekonomi. Tetapi kalau di ekonomi kan tidak ada dasar hukum yang dipakainya, kalau ini dasar hukumnya. Ya. Sekarang kita lihat poin pertama itu adalah bentuk perusahaan. Kalau kita lihat dari bentuk perusahaan itu, ya jadi itu bisa dilihat perusahaan itu dilihat dari berdasar atas kegiatan utama yang dijalankannya, ya. Jadi berdasarkan kegiatan utama yang dijalankan oleh suatu usaha atau perusahaan tersebut, maka perusahaan itu dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, ya. Dapat digolongkan menjadi kelompok. Pertama ada perusahaan dagang. Ya, perusahaan dagang itu apa? Itu perusahaan yang kegiatannya adalah membeli barang yang sudah jadi, terus menjual kembali barang tersebut tanpa pengolahan. Artinya apa? Dia beli barang apa adanya dan terus jual. Jadi sepertinya orang ini aja seperti pedagang jadinya. Jadi barang apa yang dibeli tidak ada pengolahan dan barang itu langsung dijual kembali. Jadi ini cenderung perusahaan ini adalah perusahaan dagang. Jadi perusahaan ini hanya berdagang saja. Jadi dia beli barang dijual gitu. Ya contoh di sini seperti dealer mobil, toko kelontong, toko material dan sebagainya. Jadi dia beli barang apa adanya, begitu juga dia jual kembali seperti apa adanya. Sedangkan yang kedua adalah perusahaan, itu kan perusahaan manufaktur. Itu perusahaan ini sama juga dengan pabrikan, pabrik. Jadi artinya apa? Perusahaan ini membeli barang yang mentah atau barang belum jadi, barang itu diolah menjadi suatu barang jadi, barang yang bermanfaat dan barang tersebut bisa dijual pada orang. Bisa di sini barang manufaktur itu ada juga 2.
Ada manufaktur yang langsung jadi, ada juga manufaktur setengah jadi. Ya kan, artinya barang itu sifatnya dia output, masuk bahan baku, diolah menjadi barang jadi, bisa langsung dijual ke pasaran, atau bisa juga barang itu dibuat dan diolah, nanti barang tersebut dijual ke tempat lain untuk dijadikan satu produk baru. Ya seperti apa? Seperti manufaktur mobil misalnya, di mana kalau pabrik mobil itu bukan berarti satu pabrik itu membuat semua komponen mobil, tidak. Ada pabrik yang membuat jenis-jenis komponen mobil, tapi ada juga pabrikan yang merakit komponen mobil menjadi satu mobil. Ya, sehingga di mana awalnya dibuat komponen-komponen tersebut dikumpulkan pada sebuah pabrik tersebutlah yang mengolah sampai menjadi barang jadi dan baru barang tersebut dijual. Jadi untuk perusahaan dua ini adalah perusahaan maktur atau pabrik ya. Jadi artinya perusahaan yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi dan kemudian barang tersebut dijual. Jadi ada yang bisa langsung dijual, ada juga dijual untuk diolah kembali. Dan yang terakhir adalah perusahaan jasa, itu perusahaan yang kegiatannya menjual jasa. Jadi di sini kelihatannya perusahaannya bukan produk, tetapi menjual jasa dari satu produk. Ya contoh, jadi kantor pengacara, akuntan, ya bisa juga jasa-jasa yang lain, jasa ekspedisi, jasa pengiriman, ya, apa tuh yang dijualnya ada jasa. Jadi kalau kita lihat perusahaan itu kalau dikelompokkan dalam kegiatannya itu ada 3, ada perusahaan dagang, ada perusahaan manufaktur atau pabrikan, ada perusahaan jasa. Ya. Kan kalau kita lihat perusahaan berdasarkan pemiliknya, ya, kalau tadi berdasarkan kegiatannya, yang kedua ada perusahaan apabila dilihat dari pemiliknya. Jadi kalau perusahaan berdasarkan jumlah pemiliknya, itu ada namanya perusahaan perorangan, ada juga perusahaan persekutuan. Kalau perusahaan perorangan, berarti perusahaan ini kepemilikannya oleh satu orang. Di mana di sini orang bertanggung jawab sendiri, seluruhnya terutang piutang perusahaan tersebut. Sedangkan perusahaan persekutuan itu perusahaan di mana perusahaan itu terbuat berdasarkan adalah perjanjian 2 orang untuk menjalankan suatu usaha. Ya, itu semuanya ada menyangkut suatu usaha. Dan di mana orang itu bisa saja memasukkan uang di dalam perusahaan tersebut, bisa juga memasukkan tenaga kerja, atau bisa juga memasukkan kalian di dalam suatu perusahaan, dan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi artinya perusahaan adalah perusahaan yang mana diberikan 2 orang atau lebih di dalam mendirikan suatu usaha secara bersama-sama dengan tujuan dari suatu keuntungan. Dan keuntungan itu dibagi nanti berdasarkan kesepakatan bersama. Ya, kenapa? Ya tentu dalam perusahaan tersebut bisa saja partisipasi kepemilikan, partisipasi dalam modal atau partisipasi dalam pekerjaan tentu berbeda-beda. Sehingganya pembagian keuntungan dari perusahaan tersebut ya sangat tergantung dengan perjanjian yang ada, perjanjian dibuat. Sekarang ada juga jenis perusahaan kalau berdasarkan status pemiliknya. Di sini adalah perusahaan itu adalah aslinya ada namanya perusahaan swasta, ada juga perusahaan negara. Ya kalau perusahaan swasta ya perusahaan nasional sebagainya bisa dilihat. Mungkin itu tidak perlu. Ada juga kalau perusahaan dilihat dari segi berdasarkan bentuk hukum, ya. Kalau perusahaan dilihat dari bentuk hukumnya, itu ada perusahaan itu ada 2. Ada perusahaan yang namanya berbadan hukum, ada juga perusahaan yang tidak berbadan hukum. Ya. Jadi ini yang lebih pentingnya sini, perusahaan berbadan hukum. Contohnya apa? Contoh perusahaan berbadan hukum itu adalah PT, koperasi, perum, perseroan. Itu merupakan perusahaan yang berbentuk berbadan hukum. Sedangkan CV, firma, itu persekutuan perdata, itu juga perusahaan, tetapi dia bukanlah dikatakan sebagai perusahaan berbadan hukum. Kenapa ada perbedaan? Ada perusahaan berbadan hukum, ada perusahaan yang tidak berbadan hukum. Perbedaannya adalah di mana? Adalah perusahaan berbadan hukum itu adalah perusahaan di mana dalam pendiriannya ada surat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Jadi kenapa perusahaan ini dikatakan berbadan hukum? Karena untuk pendirian perusahaan tersebut atau mendirikan usaha tersebut harus ada SK pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM.
Perbedaan dengan perusahaan yang tidak berbadan hukum adalah perusahaan tersebut berdiri di mana dalam pendiriannya tidak diperlukan adanya pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Ya, contohnya apa perusahaan tidak berbadan hukum itu? Ya CV firma atau persekutuan perdata itu bukanlah perusahaan berbadan hukum. Ya, sama-sama perusahaan. Jadi PT itu berbadan hukum, misalnya CV tidak. Mengapa PT berbadan hukum? Karena untuk menjadi PT harus ada pengesahan Menteri Hukum dan HAM. Jadi sebelum PT itu berdiri, jadi pertama sekali yang dibuat adalah akte notarisnya. Nanti dari akte notaris diwajibkanlah pengesahan Menteri Hukum dan HAM. Setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, baru PT itu sebagai badan hukum dan dia baru bisa menjalankan aktivitasnya sebagai perusahaan yang berbadan hukum. Bisa Pak, Ibu Hera mohon dimatikan. Kayaknya Bu Hera di jalan ya. Di-mute dulu teman-teman. Ya udah, oke. Hera di mute. Nah, sekarang kita lihat pengaturan bentuk perusahaan. Ya, kita tadi sudah jelaskan bentuk-bentuk perusahaan. Untuk perusahaan dilihat dari pengelompokan usahanya, bisa perusahaan dilihat kepemilikannya, bisa juga dilihat perusahaan berdasarkan badan hukum pendiriannya. Sekarang bentuk perusahaan itu atau pengaturan bentuk perusahaan itu diatur di mana saja. Pada dasarnya, Bu Herawati ini lagi di jalan kayaknya nih. Dia seorang bermotor dengar bunyinya. Halo? Dan dia tidak sadar hidupin Bu Hera. Ya, hidupin tapi mic-nya nggak dimatiin. Ya, oke, terus. Jadi bentuk-bentuk perusahaan ini itu diatur di mana? Pada dasarnya itu kalau untuk persekutuan perdata itu diatur dalam KUA Perdata. Ya, kalau untuk persekutuan perdata itu diatur di dalam KUA Perdata. Sedangkan CV atau firma itu diatur di dalam KUHD, Kitab Undang Hukum Dagang. Sebenarnya sebetulnya persekutuan perdata firma CV ini juga diatur dalam KUA Perdata. Khususnya diatur dalam KUA Dagang. Sedangkan PT itu diatur dalam Undang-Undang PT. Undang-Undang PT yang terbaru itu adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Sebenarnya PT itu juga ada diatur dalam KUA Perdata. Tetapi khususnya diatur dalam Undang-Undang PT. Jadi kita tahu di hukum perdata yang kita pakai sampai saat ini itu masih kita memakai hukum perdata Belanda atau dari of Wet Book. Masih kita pakai. Cuma untuk hal tertentu karena tidak diatur dalam KUHP Perdata, maka dibuat peraturan tersendiri. Artinya dibuat undang-undang tersendiri. Dalam Kitab Undang Hukum Pidana itu membuat segala macam kejahatan tindak pidana. Tetapi karena tindak pidana yang ada itu lama-lama berkembang, makin banyak, tentu tidak semua tindak pidana yang ada itu diatur dalam KUHP. Maka untuk tindak pidana tidak diatur dalam KUHP, atau kalaupun diatur dalam KUHP tapi tidak lengkap, maka dibuatlah undang-undang di luarnya. Maka timbullah undang-undang tindak pidana yang ada diatur di luar KUHP. Banyak seperti apa? Undang-undang ITE, undang-undang korupsi, undang-undang narkoba itu semua diatur di luar KUHP. Begitu juga dalam hukum perdata. Pada prinsipnya semua itu ada diatur dalam KUHP Perdata. Tetapi untuk lebih detailnya, lengkapnya, maka diatur dalam undang-undang tersendiri. Seperti undang PT itu diatur dalam undang-undang tersendiri tentang PT. Koperasi juga diatur dalam undang-undang tersendiri tentang koperasi. Jadi artinya apa? Sebenarnya di dalam KUHP Perdata itu sendiri mengatur tentang untuk perusahaan tersebut. Cuma untuk lebih lengkapnya, untuk lebih detailnya, itu diatur di dalam undang-undang tersendiri di luarnya. Nah, ini adalah pertama ada persekutuan perdata. Ya. Persekutuan perdata adalah perjanjian di antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya. Hal ini diatur dalam pasal 16-18 KUHP Perdata. Jadi di dalam pasal 16
18 KUH Perdata itu mengatur tentang persekutuan perdata. Persekutuan perdata itu adalah suatu perjanjian di antara dua orang atau lebih, di mana dua orang atau lebih ini buat suatu perjanjian yang makin menimbulkan suatu perikatan untuk menjalankan sesuatu usaha dengan maksud membagi keuntungan di kemudian hari terhadap hasil keuntungan usaha tersebut. Jadi sehingganya di dalam persekutuan perdata ini biasanya adalah persekutuan atau perusahaan yang sifatnya tidak membutuhkan izin. Bukan artinya boleh tanpa izin pun bisa. Kenapa? Karena persekutuan perdata ini itu lebih banyak adalah bersifat tidak tertulis atau bersifat tertulis pun tapi tidak harus ada izin juga bisa. Kenapa? Ya karena ini adalah bentuk persekutuan perdata ini adalah bentuk suatu perusahaan yang sangat sederhana yang didirikan tidak pakai izin pun masih bisa berjalan. Dan ini sangat banyak dilakukan dalam kondisi sehari-hari. Beda kalau CV firma itu harus ada akte pendirian. Kalau persekutuan perdata tidak ada akte pendirian pun juga bisa. Karena bentuk perusahaan ini bisa juga dibuat dalam bentuk sangat sederhana sekali. Jadi artinya boleh dibuat pakai perizinan juga bisa, tanpa perizinan juga bisa. Kalau sifatnya bersifat insidentil. Tapi kalau bersifat permanen ya sering juga walaupun persekutuan perdata dibuat juga pakai akte notaris jadinya. Ya makanya saya ceritain bentuk-bentuk persekutuan perdata ini ya, bentuk-bentuk persekutuan perdata adalah persekutuan perdata yang terjadi antara pribadi-pribadi yang melakukan sesuatu pekerjaan bebas atau profesi dan tidak menggunakan nama bersama. Misalnya pengacara, dokter, arsitek, akuntan dan lain-lain. Jadi ini maksudnya gini. Orang ini melakukan persekutuan join dan mana dia mempunyai tidak memakai nama bersama. Ya seperti kita lihat ya, seperti contoh kayak pengacara misalnya. Pengacara itu dalam membuat suatu pekerjaan dia biasa join bersama, tetapi tidak memakai nama bersama. Artinya apa? Bisa saja nama itu berubah setiap saat. Ya, Pak ya, contohnya misalnya dalam satu penanganan satu perkara kasus ada si A ada si B. Kadang-kadang dalam si B ini melakukan pekerjaan, dia bisa saja pakai nama si A sebagai nama kantor, tapi bisa saja dalam satu pekerjaan lain dia pakai nama si B dalam satu kantor tersebut. Jadi artinya apa? Di sini persekutuannya tidak mutlak terikat. Jadi ya seperti banyak lah gitu. Kalau ada pengacara itu gitu, dia buat suatu kantor itu bisa menggabung siapa saja. Nanti begitu ada kasus lain dia bergabung di kantor lain juga bisa. Ya seperti saya sendiri. Ya sebagai seorang advokat, kadang-kadang ada pekerjaan sendiri saya pakai nama kantor saya sendiri. Tapi kalau lagi nggak ada pekerjaan saya gabung dengan kantor lain. Ya gabung dengan pakai nama perusahaan kantor lain tersebut. Jadi tidak mengikat jadinya. Kalau firma itu memakai nama bersama dan telah disepakati itu maju tetap. Jadi misalnya si A, si B, si C buat suatu usaha firma. Begitu dia pakai nama, itu nama bersama dibuat. Diciptakan nama bersama. Kalau si yang persekutuan perdata bisa pakai nama si A dalam suatu pekerjaan, bisa juga pakai nama si B dalam suatu pekerjaan. Kalau membutuhkan nama. Tapi bisa saja dalam hal ini tidak pakai nama juga bisa. Kayak perjanjian persekutuan bebas misalnya. Apa? Misalnya gini, ada suatu momen misalnya. Suatu momen usaha yang sifatnya insidentil. Misalnya kita lihat ada momen mau lebaran. Terus waktu mau lebaran, terus kita ada 2-3 orang join bergabung, bikin suatu usaha. Untuk bikin apa? Bikin usaha makanan untuk menghadapi lebaran. Bikin kue lebaran misalnya. Pada saat dibikin persekutuan perdata bikin kue lebaran, dia tidak harus bikin nama bersama. Ya nama bisa sepakati, bisa nama si A, bisa nama si B, silahkan. Dia masukkan usaha dan buat suatu usaha yang sifatnya tidak permanen. Ya. Ya, jadi persekutuan perdata ini yang secara nyata menjalankan perusahaan. Nah, di sini suatu perjanjian kerjasama dari suatu transaksi, tetapi tidak menggunakan nama bersama dan tidak bersifat terus-menerus. Nampak unsurnya. Jadi artinya gini, kalau di firma itu nanti terus-menerus, kalau persekutuan perdata ini tidak harus terus-menerus. Maka tadi saya katakan, persekutuan perdata ini adalah persekutuan atau usaha yang sifatnya tidak permanen.
Sehingganya bisa berubah-ubah atau hanya untuk waktu yang sesaat. Berbeda nanti dengan bentuk perusahaan lain. Jadi makanya persekutuan perdata inilah persekutuan atau usaha yang sangat sederhana sekali. Paham? Halo? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, karena gini, Iya, nanti Pak. ada bentuk yang lain. Nah, kalau perusahaan yang lain nanti baru ada formalitasnya. Kalau untuk ini tidak terlalu formalitas jadinya. Ya. Nah, sekarang kita lihat baru firma. Yang kedua firma tadi persekutuan perdata itu pertama, kedua firma. Nah, firma merupakan salah satu organisasi bisnis di mana dilakukan perjanjian dua orang atau lebih untuk melakukan kerjasama dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bersama. Jadi sebenarnya namanya perusahaan pasti tujuannya sama. Sama juga untuk buat suatu perjanjian. Jadi intinya sama. Karena semua bisnis, semua usaha pasti intinya lari dari perjanjian. Awalnya perjanjian. Karena tidak ada suatu perusahaan yang tidak dimulai dari perjanjian. Kenapa? Karena perusahaan, namanya buat perusahaan, namanya persekutuan, berarti timbulnya persekutuan itu kan dari perjanjian. Dari perjanjian itulah mulai masuk usaha apapun bisa dilakukan. Jadi firma, persekutuan perdata, CV, dan sebagainya itu semua bentuk perusahaan di mana didirikan dua orang lebih dan buat perjanjian sama intinya. Cuma nanti dalam hal penerapan saja. Kalau di firma, di mana dilakukan perjanjian dua orang atau lebih, melakukan kerjasama dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bersama dengan memakai nama bersama. Nah, di mana di sini pendirian firma harus resmi. Ini apa? Jadi kalau persekutuan perdata itu bisa resmi, bisa tidak. Artinya buat persekutuan perdata tidak buat resmi pun bisa, nggak pakai akte notaris juga bisa. Pakai notaris boleh juga, nggak dilarang. Artinya kalau ingin lebih baik ya pakailah pakai notaris. Tapi nggak apa-apa. Tapi kalau bikin firma itu harus dengan akte notaris. Jadi hal ini diatur dalam pasal 16 KUH Perdata, KUH Dagang. Jadi pendirian firma harus resminya dibuat di depan notaris dan terdaftar di pengadilan. Jadi artinya apa? Jadi buat firma kita harus ada akte notarisnya dulu. Nah, setelah ada akte notaris, nanti berdasarkan akte notaris itu didaftarkan di pengadilan di mana firma itu berada. Kalau PT, akte notaris bukan didaftarkan, tetapi minta pengesahan. Ada pengesahan SK pengesahan. SK pengesahan dari Menkumham, itu bedanya. Kalau firma setelah didaftarkan, setelah didapat akte notaris, dibuat akte notaris, nanti akte notaris tersebut didaftarkan di pengadilan negeri tempat firma itu berada. Di mana firma itu dibuat, di situ didaftarkan. Hanya didaftarkan untuk nanti supaya firma itu terdaftar di pengadilan setempat dan juga nanti dimuat di dalam berita negara. Jadi itu persekutuan firma adalah persekutuan yang diadakan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan memakai nama bersama. Dalam pasal 22 KUHD menyebutkan bahwa persekutuan firma harus didirikan dengan akte otentik, ya. Jadi harus didirikan otentik. Jadi kalau kita lihat, saya jelaskan dulu bahwa akte itu ada dua. Akte itu ada dua. Pertama ada akte otentik. Artinya apa? Ada akte otentik, ada akte yang tidak diragukan sah kebenarannya. Tidak diragukan lagi kebenarannya. Artinya kalau akte itu akte otentik, berarti akte itu merupakan akte yang mempunyai kekuatan hukum yang sah, yang tidak bisa diragukan isinya. Siapa saja yang bisa membuat akte otentik? Ya, yang paling utama membuat akte otentik itu adalah notaris atau PPHT. Ya, PPHT, pejabat pembuat akte tanah, itu otomatis dia artinya dibuatnya akte otentik. Di samping notaris atau PPHT ada pejabat-pejabat lain juga mempunyai akte otentik. Contohnya lembaga-lembaga pemerintahan yang membuat surat-surat resmi itu juga akte otentik. Contohnya apa? Misalnya ijazah. Itu ijazah itu merupakan akte otentik tentang keberhasilan seseorang menyelesaikan suatu pendidikan. Atau kartu keluarga itu juga akte otentik. Kita bisa lihat akte keluarga itu akan dipakai untuk pembuktian. Terus KTP itu akte otentik. Sertifikat otentik. Jadi hampir semua produk yang dibuat oleh pemerintah atau negara itu merupakan akte otentik. Jadi diakui sah kebenarannya. Sedangkan selain akte otentik ada namanya akte di bawah tangan. Akte di bawah tangan adalah akte yang dibuat
bukan ada pengesahan dari notaris atau PPAT atau pejabat yang berwenang itu. Artinya akte yang dibuat adalah oleh para pihak, itu namanya akte di bawah tangan. Cuma akte di bawah tangan akan mempunyai kekuatan hukum apabila akte itu dilampiri meterai. Jadi kalau buat perjanjian, tetapi perjanjian itu tidak ada meterai, maka akte perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Maka supaya akte itu mempunyai kekuatan hukum, maka dalam suatu perjanjian atau dalam suatu apapun, akte itu dilampiri meterai. Ya sesuai dengan nilai yang ditentukan oleh pemerintah. Ya kalau sekarang misalnya kita bikin akte, terus akte di bawah tangan, tapi meterai yang kita tempel meterai 6.000 misalnya, itu nggak sah jadinya. Kenapa? Karena meterai itu sesuai dengan waktu ditandatangani. Mungkin kalau ditandatangani tahun 2020 tidak masalah. Akte meterai dengan 2000 itu sah diakui. Tapi kalau perjanjian dibuat tahun 2021, terus kita tempel meterai nilainya 6.000, maka perjanjian itu dianggap tidak sah. Kenapa? Karena perjanjian itu tidak dilengkapi oleh meterai yang cukup nilainya. Kadang-kadang ada dalam perjanjian dibuat, perjanjian ini dibuat di atas meterai yang cukup tanpa tekanan, tanpa pasangan dan sebagainya. Itu tujuan. Dan akan lebih baik akte di bawah tangan itu supaya lebih kuat untuk pembuktian di pengadilan. Makanya akte di bawah tangan di samping dibuat dengan dilampiri meterai, juga lebih baik disampaikan ada saksi di bawahnya. Tujuannya apa? Karena kalau akte yang hanya pakai meterai, berarti hanya satu pembuktian bahwa akte itu jadi satu. Tapi kalau akte itu di samping ditempel meterai, ada saksi di bawahnya, maka kalau ada gugatan di pengadilan, akte di bawah tangan itu mempunyai dua nilai bukti. Pertama, bisa dijadikan sebagai bukti tertulis, karena ada perjanjian di tempel meterai, dan ada saksi. Yang kedua, saksi yang menandatangani perjanjian itu bisa dijadikan saksi sebagai alat bukti di persidangan. Sehingga kalau kita buat suatu perjanjian, lebih baik perjanjian itu di samping pakai meterai juga ada saksi di bawah. Tujuannya apa? Seandainya kalau terjadi masalah di kemudian hari, terus muncul gugatan di pengadilan, maka akte yang di bawah tangan tersebut, di samping bisa menjadi bukti tertulis, juga bisa jadi dibuktikan bukti saksi. Karena ada saksi di bawahnya. Itu lebih baiknya. Bukan berarti kalau akte dibuat tanpa ada saksi nggak sah. Tetap sah. Ya, cuma memang untuk akte yang lebih kuat, segi pembuktian di persidangan itu akte otentik. Tapi kalau perjanjian yang dibuat dengan meterai itu tetap juga mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Kenapa? Karena dikatakan berdasarkan pasal 1338 bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah, artinya perjanjian dibuat secara sah apa? Perjanjian dibuat apabila sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata. Ya kan, waktu itu saya katakan 1320 Perdata itu apa? Sah suatu perjanjian apabila ada 4 hal. Ada pertama, ada kesepakatan para pihak. Kedua, ada kecakapan atau pihak yang membuat perjanjian itu dewasa. Ketiga, ada hal tertentu. Artinya yang menjadi objek perjanjian itu jelas tentunya. Yang keempat, tidak bertentangan undang. Maka perjanjian yang dibuat secara sah maka menjadi undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Maka semua perjanjian dibuat secara sah dan dilempari meterai, maka menjadi undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Sehingga itu bisa dijadikan pembuktian. Tapi akan lebih baik kalau pembuktian di pengadilan dengan adanya bukti tulis bisa juga menjadi bukti saksi. Dia kan dua darinya. Kenapa? Karena di dalam persidangan yang menjadi alat bukti utama di perkara perdata adalah bukti tertulis. Nah, yang kedua baru bukti saksi. Tapi kalau saya bukti saksi ada, bukti tertulis nggak ada, percuma, nggak ada artinya. Tapi kalaupun ada bukti tertulis, tidak ada saksi juga nggak kuat. Kenapa saya kata nggak kuat? Karena gini, di dalam hukum, hakim memutus suatu perkara harus didukung minimal 2 alat bukti. Alat bukti pertama di hukum perdata itu adalah saksi, bukti tertulis. Yang kedua saksi. Kalau yang ketiga ya keterangan ahli, keterangan petunjuk dan sebagainya. Tetapi yang penting 2 ini dulu. Dengan ada bukti tertulis dan ada saksi, maka hakim bisa memutuskan suatu perkara.
Beda kalau dalam hukum pidana. Kalau di dalam hukum pidana yang menjadi alat bukti utama itu adalah saksi yang melihat perbuatan tersebut. Nanti bukti tertulis itu bukti kedua. Bukti utamanya adalah bukti kesaksian yang melihat dan pengakuan. Jadi banyak. Ya. Terus yang kedua, firma didirikan dengan kontentif pasal 2. Pasal 23 KUHD itu mengatakan bahwa akte pendirian firma yang telah dibuat oleh notaris itu harus didaftarkan ke panitiaan pengadilan negeri di mana firma tersebut berkedudukan. Artinya, jadi kalau orang mau mendirikan firma, pertama sekali buat akte notaris, nanti akte notaris tersebut didaftarkan di pengadilan negeri di mana firma tersebut berada. Nah, nanti dalam pasal 28 KUHD dikatakan bahwa akte pendirian firma tersebut nanti diumumkan di dalam berita negara RI. Kalau pendirian PT, karena berdasarkan pengesahan dari Menkumham dan HAM, maka akte pendirian tersebut dimuat di dalam lembaran negara. Tapi kalau pendirian firma, itu diumumkan di dalam berita negara. Jadi bedanya di situ. Lembaran negara apa saja yang bisa dimuat di situ? Yang pertama adalah pembuatan undang-undang. Jadi kalau undang-undang dibuat, undang-undang disahkan oleh Presiden, itu diumumkan dalam lembaran negara. Perpu, Perda semua diumumkan dalam negara. Nah, sementara PT juga diumumkan dalam negara. Kenapa? Karena PT karena sebagai badan hukum maka juga diumumkan di dalam lembaran negara. Sedangkan untuk pendirian firma, karena firma bukan berbadan hukum, maka firma yang telah didaftarkan di pengadilan negeri setempat atau pengadilan negeri di mana firma itu berada, maka firma itu nanti diumumkan di dalam berita negara Republik Indonesia. Proses pendirian firma. Oke, saya rasa bisa lanjutkan. Proses pembuatan firma. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga. Jadi pertama ada persekutuan perdata. Yang kedua firma, dan yang ketiga adalah Kommanditar Vennootschap. Kommanditar Vennootschap atau dengan singkatannya lebih dikenal namanya CV. Jadi CV itu singkatan dari Kommanditar Vennootschap. Artinya bahasa Belanda sebenarnya itu CV itu. Orang nggak tahu. Sama juga daftar riwayat hidup orang bilangnya CV, curriculum vitae kan. Curriculum vitae itu kan CV, kan bahasa Inggris pakainya. Tapi kalau untuk perusahaan CV itu adalah bahasa Belanda yang dipakainya. Kommanditar Vennootschap atau persekutuan kommanditar, jadi kalau bahasa Indonesia persekutuan kommanditar itu adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seseorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pimpinan. Jadi maksudnya sini apa? Di dalam persekutuan kommanditar adalah di mana suatu persekutuan ada beberapa orang yang menggabungkan diri di dalam suatu persekutuan tersebut. Dan di dalam persekutuan itu ada orang memasukkan barang, ada juga orang memasukkan uang, dan ada juga orang memasukkan jasa atau apa? Tenaga di situ. Dan salah satu atau beberapa orang dari orang yang tersebut itu akan bertindak sebagai pimpinan atau yang menjalankan perusahaan. Sehingga di dalam CV atau dalam persekutuan kommanditar ini ada dibagi dua sekutu tersebut. Ada namanya sekutu aktif atau disebut juga dengan sekutu komplementer. Artinya apa? Orang ini di samping dia memasukkan modal, dia memasukkan uang atau memasukkan barang dalam usaha tersebut, dia juga aktif menjalankan usaha tersebut. Maka dikatakan dengan sekutu aktif atau sekutu komplementer, komplit. Sedangkan yang kedua adalah sekutu pasif. Kalau ada sekutu pasif, berarti dia hanya apa? Hanya memasukkan modal saja, tapi dia tidak ikut terlibat di dalam jalannya perusahaan tersebut. Dia hanya dia memasukkan modal, masukkan uang untuk dijalankan oleh orang yang menjalankannya. Jadi maka dia dikatakan sekutu pasif. Kalau sekutu aktif, di samping dia ikut berinvestasi, ikut menanamkan uang atau menanam modal, dia juga aktif menjalankan usaha tersebut. Jenis-jenis persekutuan kommanditar ini ada namanya persekutuan kommanditar murni,
Kalau dalam persekutuan komunitas murni ini hanya terdapat satu sekutu komplementer, sedangkan lainnya sekutu komanditeur. Jadi artinya dalam persekutuan komanditeur murni ini artinya CV itu murni yang jalankan satu orang, satu komplementer. Selebihnya apa? Hanya komanditeur, artinya memasukkan modal. Jadi karena biasanya CV itu tidak sebesar PT usahanya. Makanya orang dalam kenyataan dalam sehari kalau untuk mendirikan CV biasanya kalau perusahaan-perusahaan kecil, di mana hanya beberapa orang yang menggabungkan diri dalam satu usaha, nanti mungkin satu orang yang aktif menyangkut usaha tersebut. Maka katakan dia sekutu komplementer. Sedangkan beberapa orang yang bergabung itu hanya komanditeur aja, investasi aja. Beda kalau di dalam PT. Kalau dalam PT, dia sama aja dengan CV ini, cuma bedanya kalau di PT dia berbadan hukum, CV tidak. Kalau di CV itu ada nama sekutu aktif dan pasif, kalau di PT tidak. Di PT itu kepemilikan digantung dengan saham. Jadi orang yang punya PT tergantung jumlah sahamnya. Biasanya di dalam suatu PT, pemegang saham terbesar biasanya akan menduduki jabatan sebagai presiden komisaris. Sedangkan saham yang terbesar kedua itu biasanya dipegang oleh presiden direktur atau komisaris direktur utama dan sebagainya. Ya, prosedur pemilihan CV ya hampir sama dengan firma, dibuat dengan notaris dan didaftarkan pemilihan sama saja. Bedanya dengan firma itu cuma beda apa? Kalau firma ada nama bersama, kalau CV itu tidak. Nah, sekarang kita masuk ke PT. PT yaitu kalau dalam bahasa Belandanya namanya Namlosvennootschap ya. PT atau juga nama Namlosvennootschap atau dikenal juga NV. Cuma memang dalam kondisi sehari-hari sekarang jarang orang pakai singkatan NV. Kenapa? Karena namanya PT itu berbadan hukum, maka pada saat didaftarkan dia harus pakai nama badan hukum. Didaftarkan ke Kemenkumham. Mau tak mau dia harus pakai nama baru. Tapi kalau sebelum ada pengesahan itu dulu bisa saja namanya NV dulu. Banyak tuh nama NV. Tapi kalau sekarang nggak ada lagi. Kenapa? Karena untuk pengesahan dia harus pakai nama baru. Namanya PT, tidak boleh nama aset. PT adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Maksudnya gini, PT itu adalah suatu badan hukum dalam menjalankan usaha di mana modal PT tersebut dibagi di dalam bentuk saham-saham. Dan kepemilikan dalam PT itu tergantung saham yang dimiliki oleh orang tersebut. Jadi biasanya dalam PT itu ditentukan. PT itu didirikan dengan saham pendiri. Biasanya saham pendiri itu adalah pemilik jadinya. Nah, saham pendiri itu biasanya dari awal ditentukan. PT itu didirikan dengan 1000 saham misalnya sebelum saham. Di mana pada pendirian pertama si A membeli sekian saham, si B sekian saham dan sebagainya. Biasanya yang pemilik saham terbesar itu ditunjuk jadi presiden komisaris. Gitu. Sedangkan yang pemilik saham kedua terbesar biasanya menjadi direktur utamanya. Itu terserah. Bisa saja yang terbanyak jadi presiden direktur, tapi bisa juga komisaris utama bisa. Itu tergantung kesepakatan. Intinya bahwa di dalam PT itu pendirian PT itu ditentukan kepemilikannya berdasarkan kepemilikan saham. Nanti kalau saham setelah PT itu berjalan lama dan besar, bisa saja saham tersebut tidak hanya terbatas kepada saham pendiri. Bisa saja saham itu nanti menjadi milik masyarakat. Apabila apa? Apabila PT itu telah menjadi PT terbuka. Ya, kalau PT tertutup belum. Jadi kalau orang mendirikan PT, biasanya mendirikan itu ada 4 atau 5 orang, ya itu 4-5 orang itu jadi pendiri dia. Tapi kalau perusahaan itu udah makin besar, dan ingin berkembang lagi lebih besar, kadang-kadang perusahaan itu tidak hanya mengandalkan modal dari sendiri, bisa saja dia mengajak orang lain. Sehingga apa? Caranya perusahaan itu melakukan IPO atau menjual sahamnya di pasar. Ya pasarnya bukan pasar terbesar, tapi di bursa efek jadinya. Jadi perusahaan itu menjual sahamnya di bursa efek. Bursa efek itu Indonesia ada 2, ada bursa efek Jakarta dan ada bursa efek Surabaya. Nah, maka perusahaan itu, PT itu menjualkan sahamnya di bursa efek. Sehingga apa?
baik itu perusahaan itu dijual sahamnya di Bursa Efek, maka perusahaan itu sudah menjadi milik umum jadinya. Tapi tetap di dalam menjalankan roda perusahaan, tetap yang mengendalikan adalah orang yang pendiri. Kenapa? Karena biasanya kepemilikan pendiri itu sangat besar sekali. Biasanya yang diluncurkan atau yang dijual ke masyarakat itu kan tidak banyak. Hanya sekian persen. Dan sebagian besar saham itu tetap pada pemilik. Sehingga tetap pengendalian perusahaan tetap di tangan pemilik awal. Tetapi keuntungan yang dimiliki yang didapat tetap dibagi kepada semua pemegang saham, termasuk pemegang saham yang di masyarakat. Ya seperti banyak kita lihat kayak perusahaan-perusahaan besar itu kan rata-rata kan udah terbuka dia, makanya di belakangnya ada tulisan TBK di belakangnya. Ya. Oke, dan kita buka pertanyaan ya, karena gini materinya udah saya share semuanya tadinya. Mungkin kalau saya ceritain lagi habis untuk cerita, nggak ada waktu bertanya. Ini kayak kita buka tanya jawab aja ya. Ya, oke. Ada yang mau bertanya? Karena kalau ceritanya juga banyak tuh materinya, nanti capek ngajarnya, lebih baik kita ceritakan. Ya, siapa? Saya Pak Abdurrahman KRD Pak dari Hati Cingkil Pak. Ya, dari nomor absen 30 kayaknya Pak. Oh ya, oke. Yang ingin saya tanyakan ini Pak, masalah CV dan PT. Jadi mulai 2019 itu CV itu ada diminta untuk melengkapi administrasi hukum umum, itu bentuknya itu surat keterangan pencatatan pendaftaran dari Kemenkumham, Pak. Maksud saya, pertanyaan saya begini, itu di dalam perusahaan yang berbentuk CV kan diminta surat keterangan pencatatan pendaftaran. Apakah itu sama Pak dengan yang di PT ya, yang apa surat pengesahan iya Pak, pengesahan dari Kemenkumham tadi. Apakah sama dengan surat keterangan pencatatan pendaftaran untuk CV Pak? Karena kan sama-sama didaftarkan ke Kemenkumham Pak. Itu Pak pertanyaan saya. Saya jelaskan ya. Itu yang terakhir ya, Silet 2019, berarti itu tetap tidak pengesahan. Kan dicatatkan namanya. Jadi artinya gini, karena untuk tertib administrasi, kan tadi saya ceritakan, kalau PT Pendidikan harus dapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM, itu semua data tercantum di Kemenkumham. Sedang CV, akte otentik dibuat, didaftarkan di pengadilan. Karena masing-masing punya data sendiri, untuk tertib administrasi, maka Dekumham meminta CV itu juga ada surat keterangan terdaftar di Kemenkumham. Jadi bukan berarti itu pengesahan. CV itu kan sudah disah, sudah berjalan. Beda kalau PT itu pengesahan. Jadi sebelum berdiri dapat pengesahan dulu, baru bisa berjalan. Kalau yang tadi kan tidak, CV-nya udah jalan. Tapi untuk tertib administrasi, keluar peraturan baru. Bahwa CV yang udah jalan, minta lakukan surat keterangan pendaftaran di Kemenkumham. Berarti itu bukan berarti badan hukum tidak, tetapi apa? Hanya untuk tertib administrasi pendaftaran saja. Karena badan hukum itu karena mendapat pengesahan. Kalau ini bukan pengesahan, tetapi apa untuk administrasi. Karena kita lihat, kalau tidak gitu kan nanti kan tidak terkontrol jadi CV yang ada di Indonesia ini. Nah, untuk tertib administrasi bisa lebih terkendali, maka di samping CV yang ada berjalan ini disuruh buat pendaftaran di Kemenkumham. Jadi surat keterangan pendaftaran bukan berarti itu pengesahan, bukan. Kalau yang pertama yang seperti PT badan hukum dia pengesahan. Jadi sebelum ada pengesahan dari Kemenkumham dan HAM, itu nggak bisa berjalan. Kalau CV kan tidak. CV ini kan udah berjalan dulu. Ya sama gini, sebuah sistem. Karena sistem ini kan ada sistem pemerintahan ganti sistem lagi. Sama kayak sekolah aja kita lihat ya. Sekolah itu kan berganti menteri, ganti kebijakan, ganti menteri, ganti kebijakan. Ganti kurikulum berganti terus kan. Jadi setiap saat berganti gitu. Tapi tujuannya kan untuk kebaikan ke depan yang lebih baik. Tujuannya begitu. Jadi pertanyaannya apakah CV ini sama dengan PT? Tidak, tetap beda. Jadi yang didaftarkan ke Kemenkumham itu hanya untuk tertib administrasi supaya Dekumham mengetahui berapa jumlah CV, kegiatannya apa dan sebagainya.
Itu tujuannya itu. Bukan berarti harus ada pengesahan terlebih dulu baru bisa jalan, enggak. Kan CP-nya udah ada. Beda kalau tadi yang saya katakan berbadan hukum, kalau belum ada PT itu nggak bisa jalan. Jadi dari awal dia dapat pengesahan dulu baru jalan dia. Kalau CP ini enggak, udah jalan dia. Cuma dulu nggak perlu didaftarkan paham. Cuma apa? Dulu cukup didaftarkan di pengadilan di setempat. Karena awalnya intinya ini apa? Dulu orang bikin CV, bikin firma itunya berlakunya kecil. Tapi sekarang kadang-kadang bikin CV atau firma berlakunya makin luas. Karena apa? Walaupun begitu kadang CV juga punya modal besar juga. Kadang-kadang orang bikin CV atau firma tapi udah omsetnya udah miliaran. Jadi artinya udah usahanya tidak berlaku di daerah tersebut. Udah bisa lintas-lintas provinsi. Sehingganya apa? Untuk lebih terterintegrasi, keluarlah peraturan baru bahwa CP ini harus didaftarkan ke pendaftaran ke Kumham. Jadi artinya pendaftaran dia sifatnya, tidak pengesahan. Ya. Ada lain bertanya? Halo? Halo Pak. Ini dari Ade Sutisno, nomor absen 10 dari Subang. Ini dengan yayasan Pak. Apakah yayasan itu masuk salah kategori dengan PT atau masuk salah satu kategori firma, CP dan tadi persekutuan perdata? Oh, yayasan. Iya. Yayasan itu sebetulnya yayasan itu dikatakan PT, CP, firma enggak, beda dia tersendiri. Ya, cuma di dalam praktek yayasan itu bisa dikatakan menjalankan usaha perusahaan. Cuma tujuan yayasan berbeda dengan perusahaan. Kalau perusahaan tujuan utamanya mencari keuntungan. Itu utamanya. Jadi orientasi bisnisnya tinggi. Tetapi kalau yayasan tujuan utamanya bukanlah untuk usaha, bukanlah untuk mencari keuntungan, tetapi apa? Sosial. Jadi artinya orang menjalankan yayasan itu juga kadang-kadang seperti menjalankan perusahaan. Tetapi tujuannya berbeda, core bisnisnya beda. Kalau perusahaan, CV, firma, persekutuan perdata atau PT, memang tujuan didirikan untuk mencari keuntungan, itu tujuan utamanya. Tapi kalau untuk pendirian yayasan, tujuan utamanya adalah sosial. Itu tujuan utamanya, beda sekali. Walaupun di dalam praktek setelah berjalan yayasan tersebut, dan dikenal di masyarakat, dan berjalan bagus, kadang-kadang yayasan itu bisa mencari keuntungan, tapi itu tetap tidak tujuan, karena tetap tujuan utamanya adalah sosial. Maka di dalam yayasan itu kan ada menikah yayasan, ada biasa yayasan itu bikin sekolah, bikin panti asuhan, bikin masjid, bikin apa semuanya lari itu sosial. Jadi tujuan sosial. Tapi sosial bukan berarti tidak boleh cari keuntungan, boleh. Misalnya dia buat sekolah, sekolahnya populer. Karena populer, banyak mahasiswanya, muridnya kualitasnya bagus, saya bisa narik iuran besar. Tapi tetap tujuannya bukan untuk bisnis, tetap tujuannya sosial. Jadi dari sudut itu aja. Kalau PT, CV, firma itu jelas orientasinya bisnis, orientasi cari keuntungan. Kalau firma, kalau yayasan tidak, orientasinya utamanya pasti sosial. Tapi memang sebagian besar yayasan itu lebih banyak sosialnya. Sehingganya orang mendirikan yayasan itu lebih banyak tidak berdasarkan cari keuntungan. Tapi tidak tertutup. Yayasan kalau udah besar, mencari keuntungan tetap jalankan juga. Tapi keuntungan itu bukan atas nama perorangan, tapi atas nama yayasan. Kan makanya kadang-kadang yayasan itu kan bisa lebih umum jadinya. Jadi intinya itu ya, bahwa yayasan bukan perusahaan. Tetapi sepertinya kadang-kadang yayasan bertindak menyatakan usaha mencari keuntungan, kadang-kadang iya. Tapi sebenarnya tujuan utamanya bukan itu. Karena kalau kita lihat banyak orang di yayasan bukan cari untung situ, mengorbankan diri banyak, membiayai yayasan banyak, kayak bikin panti asuhan. Nah, makanya kalau perusahaan tidak bisa cari sumber modal dari orang. Kenapa? Karena organisasi bisnis nggak mungkin ada orang ngasih uang cuma-cuma. Tapi kalau yayasan bisa saja, dia bisa mendapatkan bantuan dari mana saja. Maka beda. Karena dia bersifat sosial, maka jalannya yayasan itu bisa saja mendapat permodalan dari orang lain.
bisa dapat sumbangan, dapat santunan sebagainya bisa. Tapi kalau perusahaan, CV, firma, PT itu nggak mungkin ada orang berikan hadiah cuma-cuma, orang bermodal cuma-cuma untuk PT enggak. Karena memang tujuan utamanya untuk bisnis. Kalau yayasan tidak, kayak yayasan tujuan sosial, nah, pasti bisa saja sumber keuangan, sumber pengeluarannya itu dari segi apa saja, tidak mengikat bisa. Ya, Ade. Ya, pertanyaannya gitu kan? Pak, makasih Pak. Ya, saya kenapa gitu tahu juga, karena kebetulan saya juga kemarin baru bikin yayasan, saya ketemu yayasan juga. Yayasan dibikin yayasan keluarga. Tujuannya satu apa? Nanti membantu keluarga-keluarga yang susah. Kalau ada yang sakit, ada yang meninggal disantunin, nah itu. Jadi artinya yayasan dibuat itu tujuannya orientasinya bukan bisnis. Orientasinya ada sosial kemasyarakatan. Sehingga sumber dananya bisa dari siapa saja. Kalau perusahaan, karena sifat orientasi bisnis, tentu sumber dananya orang ikut terjun bisnis. Nggak ada orang menyumbang lepas gitu, nggak ada. Itu aja perbedaannya, oke? Ada yang lain pertanyaan? Saya Oke, Pak, Pak, saya izin Pak. Pak. Ya, izin Pak. Saya Nana Juana 20 Pak. Nana Juana, oke. 20 ya. Oke, Ya, terima kasih Pak. Tadi ya yang disampaikan oleh Bapak itu kan ada CP, ada firma, ada PT kayak gitu ya Pak. Mungkin dari ketiga pilihan itu ada kelebihan dan kelemahannya ya Pak, atau kekurangannya. Saya sampai saat ini belum begitu paham. Untuk yang di CP itu katanya tidak bisa menarik modal kembali gitu Pak, khususnya para pimpinan persekutuannya Pak. Ini maksudnya seperti apa? Itu aja Pak mungkin pertanyaan dari saya Pak. Terima kasih. Jadi gini, karena persekutuan komunitas itu atau CP, persekutuan komunitas itu kan modal itu ditujukan untuk dikembangkan. Jadi gini, orang ini memasukkan itu ada yang namanya komunitas aktif, ada yang pasif. Jadi kalau yang pasif itu kan modal. Jadi kalau dia memasukkan modal itu tidak dapat tarik kembali, kenapa? Maksudnya gini, untuk menghindari usaha itu terputus di tengah jalan. Tapi bukan berarti tidak bisa mundur, nggak bisa, tetap bisa. Sesuai dengan kesepakatan, boleh saja mundur. Tapi tidak boleh menarik tanpa persetujuan. Artinya gini, karena didirikan secara bersama, jadi kalaupun ada mundur itu harus juga dengan persetujuan bersama. Karena intinya semuanya itu adalah terlari dari tidak terlepas dari perjanjian. Kenapa? Untuk usaha namanya usaha, semuanya terikat dengan perjanjian. Jadi kalau dia masuk modal, terus dia tidak bisa menarik sendiri apa? Kalau dia menarik sendiri, kan nanti kan ada efek di belakangnya. Jadi kalau memang disetujui oleh komunitas lain, bisa saja dia mundur, nggak apa-apa. Ya, jadi itu artinya gini, untuk artinya kalau pemunduran itu dibolehkan kalau ada persetujuan teman yang lain, arti persetujuan komunitas yang lain. Beda kalau orang nabung kan, kalau orang nabung kan lain ceritanya, dia investasi di bank, terus setiap saat diambil juga boleh, mau tabung lagi boleh. Tapi kalau dengan seperti komunitas ini kan tidak. Dia punya ikatan perjanjian di mana ada orang bersama ini mengumpulkan modal, menjalankan usaha bersama, menjalankan. Ada orang yang dipercaya menjalankan. Tapi kalau nanti di tengah jalan dia mau mundur, itu dimasalahkan dulu. Gimana caranya? Itu. Jadi sebetulnya intinya larinya apa? Kesepakatan bersama jadinya. Jadi kalau untuk mundur sendiri-sendiri nggak bisa jadinya. Ya. Jadi perjanjian itu bisa dibuat di awal atau setelah ada seorang yang mundur Pak, di awal gitu kerjasama. Jadi gini, perjanjian itu bukan gini. Biasanya untuk membuat akte notaris itu dibuat dalam peraturan notaris itu perincian apa yang bisa dilakukan. Ya, jadi kan syarat CV itu harus ada akte otentik. Akte otentik adalah akte yang dibuat notaris. Notaris dalam membuat akte itu membuat semua rangkaian apa yang dibolehkan, apa yang dilarang. Selama itu dibolehkan bisa saja dia buat. Itu tergantung aktenya. Dalam akte notaris itu kan akte perjanjian itu. Apa yang dicantumkan di situ? Kalau itu dibolehkan bisa. Ya persisnya kadang-kadang saya nggak tahu juga. Karena ada notaris itu punya akte itu standar biasanya. Tapi ada juga hal bisa ditambahkan atau bisa juga dikurangin.
Tapi kalau tidak, biasanya standar-standar pasti muat semuanya. Dan selama itu dibolehkan, itu bisa saja kok. Ya mungkin kalau untuk detailnya ya kita buka satu-satu akte saya juga nggak tahu. Nah, kenapa? Ini kan saya ceritanya kan global saja sebetulnya. Bukan harus tujuh satu-satu. Kan kenapa? Karena ini materi, bayangin aja hukum bisnis yang 20 SKS kuliah dibagi jadi 2 SKS dan dalam 1 semester. Jadi saya kulik-kulitnya semua. Kalau detail persisnya praktek kita jadi nanti. Oke? Oke, Pak. Terima kasih. Ya? Oke, Pak. Siap, makasih, Pak. Ya namun 19. Yang lain ya, yang lain mau tanya. 19, Pak. Namanya siapa? Muslimin, Pak. Muslimin. Ini mau nanya, di dalam PT itu boleh apa enggak ada lembaga pendidikan, Pak? Contoh kayak PT penyalur TKI itu, Pak. Kan di dalamnya ada lembaga pendidikan itu, Pak. Menurut Bapak itu maksudnya kategori apa, Pak? PT, terus ada pendidikan? Iya, ada pendidikan. Bahasa atau pelatihan. Jadi ya, sebetulnya kan dia kan PT ya, PT tujuan organisasi bisnis. Ya, PT-nya itu bergerak dalam PJTKI atau tenaga kerja. Ya, untuk menggerakkan tenaga kerja itu tentu orang itu diberikan pelatihan boleh-boleh saja. Tapi itu intinya tetap PT larinya. Jadi pendidikan itu bukan pendidikan formal, tapi pendidikan itu ada pelatihan. Kalau pelatihan itu bisa namanya bisnis. Kalau tadi yayasan mereka sekolah SD, SMP, bahkan ini formal. Bisa juga non formal, pesantren bisa aja. Nah, pesantren itu kan tidak ada yang formal dan tidak. Karena yang formalnya nanti CFA, tapi yang pesantrennya kan nggak formal jadinya. Jadi kalau tadinya PJTKI melakukan pelatihan itu kan tidak yayasan, tidak, tetap PT. Jadi di dalam PT itu dia bergerak juga di dalam bidang pendidikan, bisa. Kenapa? Katanya bisa aja dia buat PT. PT-nya jual buku. Buku kan untuk sekolah. Atau dia bikin PT. Dia bukan lembaga pendidikan, kan bisa. Ya, kayak PT Primagama itu kan PT dia. Dia bukan yayasan itu Primagama, itu PT dia tuh. Kayak Ganesha itu PT dia tuh. Dia lembaga pendidikan. Jadi boleh saja. Karena mau orientasinya bisnis dia. Makanya kayak Primagama, Ganesha, itu kan dia orientasinya bisnis. Sekolah itu dibuat. Kursus itu dibuat untuk bisnis. Jadi bukan berarti sekolah itu harus yayasan tidak. Nah, berarti nggak usah ngajuin perizinan kelembagaan pendidikan gitu, Pak? PT. Gini. Dia yang didikannya kan PT kan. Terus pendidikan itu kan bukan pendidikan formal, kan pelatihan. Kalau pelatihan kan tidak harus ada izin. Kan pelatihan itu kan tergantung usaha tergantung kondisi ya. Beda kalau pendidikannya itu pakai kurikulum. Kayaknya apa? Mungkin kurikulum D1, D2, D3 itu harus ada izin jadinya. Kenapa? Karena ijazah itu harus dapat legalisir oleh dinas, kementerian. Tetapi kalau hanya pelatihan-pelatihan sifatnya kayak mereka PJTKI misalnya. Itu pelatihannya apa? Nanti dia bekerja situ sebagai apa misalnya? Oh, sebagai pengasuh anak, jadi bagaimana pengasuh atau pengasuh orang tua bagaimana. Jadi artinya kan itu pelatihan. Kalau pelatihan tidak perlu harus ada izin. Beda kalau pelatihan itu formal. Ini menimbulkan adanya gelar situ. Apakah 1, 2, 3, akta, itu lain ceritanya. Tapi kalau pelatihan yang sifatnya non formal itu tidak harus izin. Kenapa? Pelatihan itu hanya untuk mempermudah orang yang dikerahkannya bekerja tersebut. Jadi dia bekerja di perusahaan PJTKI. Perusahaan PJTKI itu bagaimana supaya pekerja itu bekerja di tempat tujuan tidak kesulitan. Diberikanlah pelatihan, kursus-kursus. Itu kan semuanya non formal. Artinya di Kurniawan kedua, mungkin artinya karena hanya terbitannya hanya batas sertifikat atau surat keterangan gitu ya, Pak ya? Iya. Nah, artinya gini, memang ada terbitkan sertifikat, tapi sertifikatnya bukan lembaga resmi. Kenapa? Misalnya gini, beda ya. Kalau sertifikat yang diterbitkan ada lisensi di batasan Berdikbud ke ijazah,
itu nanti kalau ada apa menjadi pensetaraan. Tetapi kalau sertifikat-sertifikat yang diterbitkan pelatihan itu sama aja kayak kursus kok. Ikut seminar kan dapat sertifikat. Coba lah kamu lihat tuh di Ahmad Dahlan tuh sering ada seminar, dan setiap seminar itu ada sertifikat, boleh saja. Terus kalau ada pun pelatihan-pelatihan pakai sertifikat juga kan bisa. Jadi artinya sertifikat itu bukan untuk akademik jadinya. Itu aja maksud saya. Ya. Dan kalau misalkan lembaga pendidikan belum mempunyai izin Pak, gabung sama PT itu perizinannya boleh minta bareng sama PT nggak itu Pak? Maksudnya pendidikan apa nih? Bahasa. Pendidikan bahasa, terus kerjasama sama PT Pak. Itu kan lembaganya kan misalkan belum punya izin. Tapi jadi, nebeng ke PT gitu. Itu lembaga kursus ya? Iya. Oh, saya nggak tahu persis ya gitu ya. Artinya gini, saya kalau organisasi lembaga kursus itu pasti harus pakai izin dia tuh. Dia berizin dari untuk PT, ya saya rasa PT. Itu contohnya LIA ya. LIA lah ya kan langsung pendidikan itu kan PT dibuatnya. Kalau menggabungkan itu tuh kerjasama boleh-boleh saja. Jadi artinya untuk kerjasama nggak masalah kok. Jadi artinya dia punya bendera. Kita gabung pakai bendera boleh-boleh saja kok. Nggak dilarang. Selama orang yang diajak kerjasama itu mau. Ya. Ya kan ini intinya kan. Jadi selama orang yang diajak kerjasama mau dan tidak melanggar aturan. Kenapa? Karena kan biasanya kan perusahaan itu isinya bidang apa saja. Kalau saya dalam perizinan itu nggak ada bidang itu, dia lakukan pekerjaan bidang itu nggak boleh. Ya, salah satu. Jadi gini, beda ya. Kalau orang bikin yayasan itu biasanya semua kegiatan sosial dimasukin. Walaupun nanti yayasan itu bergeraknya sangat sedikit. Ya, jadi yayasan itu dibuat segala macam usaha kegiatan sosial masuk semua. Tujuannya apa? Nanti kalau yayasan itu berkembang tidak perlu rubah anggaran dasar anggaran rumah tangga. Tapi kalau PT perusahaan biasanya buat perusahaan itu bergerak bidang konstruksi itu biasanya udah jelaskan jenis apa saja. Terus kalau udah perusahaan itu jenis perusahaan bergerak konstruksi, terus kita masuk lembaga bahasa tentu nggak mungkin. Jadi tapi kalau misalnya orang itu punya PT itu dan bergerak di bidang pendidikan misalnya, ya PT di bidang pendidikan. Tapi pendidikannya mungkin pendidikan formal atau pendidikan tertentu, terus kita gabung itu bisa-bisa boleh aja, tidak dilarang. Selama tidak bertentangan undang-undang dan yang bersangkutan mau. Ya prinsipnya kan semua perjanjian semuanya. Kalau perjanjian ada, silakan gitu. Ya. Oh ya, waktunya hampir habis. Ada lagi pertanyaan nggak? Ini Pak. Ayo Pak. Ya, satu lagi siapa namanya? Margareta ya. Ini nggak kelihatan nih yang bertanya nih. Saya Pak. Desa Malaka ya. Oke. Ya Pak. Hai ini Pak Desa Malaka. Saya mau bertanya mungkin di luar hukum bisnis Pak ya. Selagi bisa saya bantu, saya bantu. Iya, hukum pidana. Begini Pak, sejauh mana, bukan sejauh mana sih, tapi bagaimana proses sebuah kasus itu bisa naik ke kejaksaan Pak? Apakah ada proses-prosesnya dulu, apa langsung misalnya ada LSM yang melaporkan langsung ke kejaksaan, apakah kejaksaan itu berhak langsung turun audit ke desa misalnya Pak? Oke. Itu Pak. Jadi di dalam proses hukum pidana itu ada proses ya. Proses pertama itu ada namanya penyelidikan. Proses penyelidikan ini biasanya masuk dari proses laporan. Ya. Apapun termasuk melakukan LSM dan sebagainya. Jadi laporan dulu, masuk laporan polisi. Polisi proses laporan tersebut dengan cara panggil saksi, gelar perkara. Setelah proses itu namanya penyelidikan, diselidiki dulu. Setelah diselidiki penyelidikan ini ada unsur pidana.
Begitu ada unsur pidana, kasus ini ditingkatkan namanya penyidikan. Makanya polisi yang memeriksa itu namanya penyidik. Kenapa kita penyidik? Karena dia memeriksa tindak penyidikan. Jadi penyidikan, proses penyidikan. Pada saat penyidikan ini telah ada status tersangka. Jadi kalau sebelum ada status tersangka, maka maksudnya nama penyelidikan. Baru dikatakan ada tersangka Pak, kalau kasusnya sudah berubah dari namanya penyelidikan menjadi penyidikan. Nah, penyidikan tersangka. Begitu sudah tersangka, biasanya sekitar 5 atau 10 seminggu atau paling lama 10 hari, polisi akan membuat SPDP, surat perintah mulai penyidikan, dilaporkan ke kejaksaan. Jadi ada SPDP namanya. Nah, DP, ya, setelah dilaporkan itu nanti polisi kalau berkenan dilaporkan lagi. Nanti kalau mau perpanjang, jadi artinya nggak bisa jaksa langsung nggak proses enggak. Ada tahap-tahapnya. Gini, bentar, Jaksa itu kalau kita di desa ini Pak ya, mesti dari bawah kan ada evaluasi dulu gitu kan. Evaluasi mungkin dari BPD dari tingkat bawah ya. Nah mungkin kalau setelah dari BPD mungkin tidak bisa teratasi, mungkin langsung ke inspektorat kabupaten misalnya kan Pak ya. Nah itu mungkin alur-alurnya mungkin tidak. Nah itu berarti jalur pemerintahan ya. Gitu. Gitu Pak. Tapi ya itu bisa saja. Jadi gini, itu jalur tertib administrasi ya. Kalau jalur tertib administrasi ya memang alurnya inspektorat jadinya. Jadi ada hal, jadi inspektorat itu memeriksa hal-hal yang ada di bawahnya. Jadi kan setiap departemen kan punya inspektorat. Tugas inspektorat apa? Melakukan pemeriksaan. Itu biasanya tidak harus pidana, bisa saja perdata, bisa pidana juga. Tapi kalau nanti inspektorat itu ini benar-benar ada pidana, maka proses hukumnya pindah. Dari inspektorat dipindahkan nanti ke kepolisian. Tapi artinya tidak ada satu proses. Ada tahapan-tahapannya kan Pak? Ada, tahapannya ada. Beda kalau mempidana murni dilaporkan itu kepolisian langsung meriksa. Tetapi kalau tertib administrasi di dalam pengelolaan pemerintahan itu inspektorat yang bekerja. Setelah inspektorat bekerja dinilai benar-benar ada pidana, maka inspektorat nanti melimpahkan ke kepolisian. Dilimpahkan ke kepolisian. Tetapi kalau hanya administrasi, inspektorat harus menyelesaikan sendiri. Hanya tertib administrasi pemerintahan ya, inspektorat juga sama gini. Sama juga kayak tugas Satpol PP. Satpol PP itu kan Satuan Polisi Pamong Praja. Tujuan Polisi Pamong Praja dibuat apa? Untuk menjaga, mempertahankan peraturan daerah yang dibuat. Jadi pelanggar-pelanggar peraturan daerah itu yang menangani kan Satpol PP. Tapi kalau udah pidana benar yang dilakukan orang, Satpol PP tidak bisa buat apa-apa. Paling-paling Satpol PP nanti menyerahkan ke polisi juga. Karena untuk pidana itu polisi yang berwenang. Jaksa hanya dapat limpahan dari polisian. Karena tugas jaksa apa? Tugas jaksa adalah untuk melakukan penuntutan di pengadilan. Jadi jaksa mewakili negara untuk kepentingan rakyat banyak mengajukan tuntutan di pengadilan terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Jadi kalau polisi kerjanya memeriksa, memberkas perkara. Setelah berkas perkara lengkap diserahkan ke kejaksaan, jaksa menilai itu berkas sudah lengkap, jaksa buat tuntutan. Begitu tuntutan dibuat, ajukan ke pengadilan. Yang pertama yang dibuat apa? Dakwaan dibuat namanya. Makanya karena dakwaan yang pertama, makanya orang di pengadilan itu namanya kan terdakwa. Kalau masih di kepolisian tersangka, karena orang masih disangka kok. Belum apa-apa. Disangka, maka tersangka. Tapi begitu masuk ke pengadilan, yang pertama dibacakan dalam sidang itu dakwaan. Terdakwa dia. Setelah dakwaan dibaca, si terdakwa ini diberikan eksepsi pembelaan diri. Kalau dia tidak melakukan eksepsi atau pembelaan diri, maka dia perkara lanjut dengan pemeriksaan saksi. Setelah periksa saksi-saksi, baru periksa bukti-bukti. Nah, setelah itu lanjut baru tuntutan jaksa. Setelah tuntutan jaksa, baru si terdakwa ini lakukan pembelaan. Setelah saya melakukan pembelaan, baru putusan. Jadi ada proses. Tadi kalau kalian bisa langsung jaksa, saya rasa tidak. Karena itu yang dilakukan sepraktek. Jadi jaksa itu hanya mendapat limpahan dari kepolisian. Iya, karena ada satu kasus ya, mungkin pengalaman. Gitu iya, kan. boleh. Iya, ada laporan
pihak LSM langsung ke kejaksaan gitu. LSM lapor ke kejaksaan. Ya, LSM tuh melapor ke kejaksaan. Terus langsung ya ditindaklanjut. Misalnya umpamanya itu laporan dari LSM itu berhak nggak kita misalnya berhak nggak dari pihak desa itu meminta atau berkas-berkas atau surat-surat dokumen-dokumen laporannya itu gitu, bahannya apa dasarnya melaporkan desa gitu, bahwa nah, gini. Kadang-kadang gini kan LSM itu kan cari-cari masalah kan. Jadi kalau LSM melaporkan ke jaksa juga nggak boleh sebetulnya, karena kalau mau laporkan ke polisian yang benar. Saya nggak tahu, ini kadang-kadang gini beda di praktek ya. Mungkin LSM ini punya channel dia di kejaksaan, dia punya nakut-nakut orang desa, bisa saja, saya nggak tahu kan. Kalau namanya laporan itu tidak boleh ke kejaksaan. Jaksa tidak menerima laporan polisi. Yang menerima laporan itulah laporan polisi, itu LP itu adanya di laporan kepolisian. Jadi kalau penyimpangan di lapangan itu saya nggak tahu. Yang jelas, tapi itu bisa terjadi, bisa saja. Mungkin LSM ini punya channel di kejaksaan. Dan ya boleh lapor ke kejaksaan. Tapi kalau jaksa yang pintar nggak mau dia terima-terima begitu saja. Kenapa? Risiko besar sekarang. Kamu lihat ada kasus kemarin Agustin. Seorang istri marah-marah suami karena pemabuk jarang pulang. Ya, tahunya apa? Si Agustin itu dituntut 1 tahun penjara. Akibatnya apa? Karena itu salah jaksa, kasus ini viral sampai ke Kejaksaan Agung. Akhirnya sampai Jaksa Agung memberhentikan, mencopot aspidumnya. Aspidum dicopot, 9 orang jaksa diperiksa. Nah, kan itu repot. Jadi karena sekarang ini orang nggak bisa sembarangan, apalagi itu viral. Jadi kalau mau viral, bisa LSM itu bisa kena, bisa-bisa jaksa juga kena. Karena apa? Karena laporan itu hanya bisa, ntar ya aku absen hampir habis ya, ntar saya absen kayak itu dulu. Pak. Lektur. Sedikit Pak. Bentar. Waktu saya 3 menit, nanti kalau mau tanya lagi, saya pindah ke lektur ntar. Hari Rabu. Oke. Udah, itu 117 kelas ini. Yang ada cuma berapa? 45. Ya, gimana? Ada pertanyaan lagi? Nah, ini Pak, menarik tadi yang Bapak sampaikan mengenai jaksa tidak boleh memeriksa secara langsung. Itu kalau boleh tahu ada nggak Pak dasar hukumnya biar kita tahu kan? Karena kita kan mungkin banyak kita yang tidak tahu kan. Jadi ada yang ikut lah kalau diperiksa ikut. Terus kemudian pernah teman menanyakan curhat lah, dia dikirimin surat untuk dimintai keterangan oleh kejaksaan itu warnanya merah itu, warnanya surat itu warna merah. Jadi dia pernah dengar, karena aku tidak tahu kan aku nggak bisa kasih ini kan, dia sebenarnya itu kalau sebatas permintaan keterangan itu kejaksaan tidak boleh langsung apa ya surat warna merah. Ada warna hijau, kuning gitu Pak. Bener nggak gitu kuning, Pak? Warna kuning. Ya kalau surat di kejaksaan itu kalau nggak kuning warnanya. Tapi gini, itu sebetulnya gini, kan
lihat dulu surat panggilannya untuk apa. Karena biasanya berarti udah ada kasus itu di kepolisian. Tanya dulu, sebenarnya gini, karena jaksa itu bisa saja lakukan panggilan kalau udah ada proses kepolisian. Nanti jaksa itu untuk jadi untuk konfirmasi, untuk melengkapi berkas dari kepolisian bisa saja dipanggil. Tapi kalau tidak ada proses pemanggilan dari kepolisian dulu, langsung jaksa manggil, ya dipertanyakan, tanyain dulu. Kalau kamu tidak mengerti ya, hubungin aja konsultan hukum. Kalau tidak mau pakai pengacara profesional ya datang aja ke LBH konsultasikan. Saya dipanggil jasa ini bilangnya. Karena biasanya yang melakukan pemanggilan konfirmasi atau klarifikasi itu semua polisi, tidak jaksa. Jaksa itu memanggil biasanya untuk apa? Itu udah ada proses di kepolisian terlebih dahulu. Ya, setelah proses terlebih dahulu dari diperiksa di kepolisian, saksi dan sebagainya. Nanti jaksa memanggil lagi itu untuk menyediakan kepersediaan. Kadang-kadang bisa saja tidak semua prosesnya periksa polisi itu nanti kejaksaan bisa saja di kejaksaan nanti orang itu dipakai lagi atau tidak kan bisa diminta lagi, atau jaksa itu ingin memastikan gitu. Kenapa? Kan nanti yang akan membuktikan di pengadilan ada jaksa terhadap dakwaan yang dibuat. Jaksa mendakwakan, dia harus membuktikan dakwaan tersebut. Kalau dia tidak bisa membuktikan, dia kalah. Bisa-bisa nanti si terdakwa bebas. Nah, supaya dakwaan itu kuat, dia minta konfirmasi. Berarti otomatis perkara ini sudah pernah diperiksa kepolisian atau belum? Saya ceritakan tadi dari awal, kalau tidak pernah ada kasus itu masuk di kepolisian, berarti jaksa tidak boleh dipanggil. Tetapi kalau ada proses di kepolisian terlebih dahulu, terus sudah dari kepolisian selesai pindah ke kejaksaan, dan jaksa ingin klarifikasi untuk lebih jelas, dia boleh-boleh aja memanggil, nggak masalah, bisa saja. Ya contohnya saya juga pernah dipanggil kepolisian loh. Saya pernah jadi saksi. Jadi itu ceritanya. Saya tahun 2013 jadi dosen di Natuna. Pas semester saya ngajar di Natuna, nggak tahunya di dalam perjalanan sekolah itu izinnya nggak keluar-keluar. Akibatnya apa? Sekolah itu pihak sekolah dilaporkan oleh mahasiswa. Datanglah panggilan dari kepolisian. Saya diperiksa saksi karena saya dosen di situ. Saya berkesaksian. Setelah kesaksian, proses melanjut ke penyidikan, tuntutan, jaksa. Saya dipanggil jaksa untuk berkesaksian. Tapi karena kebetulan saya nggak bisa ke Natuna, saya tinggal bawa pernyataan, saya tidak bisa datang ke Natuna. Bisa saja kok. Jadi kan jaksa itu untuk memastikan, untuk mengklarifikasi, supaya nanti dakwanya itu nggak mentah di pengadilan. Jadi kalau tidak ada proses di kepolisian, nggak mungkin jaksa memanggil terlebih. Karena nggak mungkin jaksa itu sembarangan. Kalau jaksa itu melakukan pemanggilan berarti tidak ada panggilan di kepolisian. Jadi kan ceritanya gini, kan berkasnya itu proses kepolisian. Begitu selesai, dikirim ke kejaksaan. Kalau jaksa melihat berkas itu lengkap, maka P21 terima. Tahanan pun berubah. Orangnya awal tahanan polisi bisa berubah tahanan jaksa. Nah, kalau bisa belum lengkap, namanya dikembalikan. Bisa jadi P19, P18 dan sebagainya itu ada istilahnya. Itu berkas nggak lengkap, bolak-balik itu bisa lama itu. Yang jelas biasanya sebelum habis masa penahanan si tersangka, maka biasanya jaksa lakukan penerimaan. Nah, begitu diterima supaya dia mendakwakan nanti ke mantap, supaya jangan dakwanya kalah, salah. Makanya dikonfirmasi lagi ke yang bersangkutan. Biasanya yang dipanggil itu kan saksi biasanya. Jadi cuma saya ingatkan lagi, kalau jaksa memanggil pertama nggak mungkin. Karena nggak ada wewenang jaksa langsung memanggil si saksi, nggak bisa. Lebih-lebih untuk turun audit Pak ya? Hah? Lebih-lebih untuk turun ke desa audit langsung itu nggak mungkin Pak ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Jaksa nggak berwenang untuk itu audit. Audit itu untuk pemerintah desa itu larinya oleh inspektorat bolehnya. Kalau audit untuk pemeriksaan inspektorat ya, Ya, Pak? inspektorat itu kan administrasi. Yang mengaudit desa, kecamatan itu, kabupaten itu kan inspektorat. Bukan orang kejaksaan yang masa orang mau audit orang kejaksaan itu nggak mungkin. Itu penyimpangan jadinya. Kecuali nanti audit yang dilakukan orang inspektorat mengandalkan ada unsur tindak pidana di situ. Artinya dari hasil audit dari inspektorat ada unsur tindak pidana, maka inspektorat bisa melimpahkan kejaksaan. Kalau dari limpahkan kejaksaan bisa turun ke bawah.
Artinya kejaksaan bisa datang ke desa, bisa. Tapi yang jelas intinya bukan jaksa langsung turun ke bawah. Inspektorat dulu ke bawah. Begitu di bawah diduga ada tindak pidana, inspektorat limpahkan kejaksaan. Tapi biasanya limpahnya nggak kejaksaan langsung, ke kepolisian dulu. Kepolisian, proses, baru kejaksaannya. Ini ada tahap-tahap semua tuh. Nggak bisa lompat-lompat begitu aja. Kalau salah-salah ya dampaknya risiko pekerjaan juga. Batan nanti kena. Jadi kalau mungkin kalau praktek tadi saya bisa langsung jaksa, itu saya rasa enggak. Tapi kenapa saya lapor ke jaksa? Ya bisa-bisa saya LSM ini kena uang jaksa. Tahu enggak? LSM itu kadang-kadang kan cari uang di situ doang tuh. Cari-cari kesalahan pejabat. Betul. Karena saya ada kena beberapa orang LSM juga. Walaupun saya nggak terlibat. Kenapa? Saya lebih cenderung banyak di dunia pendidikan. Makanya sekarang ada pekerjaan pengacara saya jalanin. Kalau nggak ada pekerjaan pengacara, ya pendidikan tetap saya boleh katakan hampir tiap hari ngajar. Kenapa? Senin sampai Sabtu full saya ngajar. Dan ngajar, untungnya saya sekarang ini ngajarnya hukum bisnis semuanya. Jadi saya ngajar semester ini 10 kelas. 9 kelas hukum bisnis, 1 kelas Pancasila. Cuma yang bingungnya apa? Mulai kuliahnya nggak sama, karena ceritanya tertukar-tukar kayak gitu. Ya, sarjana desa kan kuliah mulai belakangan. Sementara yang reguler itu udah ujian UTS hari ini. Udah Senin, Selasa, Rabu udah UTS. Tapi ya sarjana desa baru 4 kali pertemuan. Dan ini juga kemungkinan nanti saya minta ada kuliah tambahan 1 kali. Kenapa? Karena yang kelas ini kelas apa? E ya? Kelas E, Pak. Nah, iya Pak, kelas E. dengan B dan C beda, ya. B dan C minggu ini udah masuk pertemuan kelima. Kalau E masuk ke-4, kalau F baru ke-3. Makanya saya rencana yang kelas E itu nanti saya tambah. Kira-kira kapan bisa kuliah tambahan? Kalau digeser ke hari setengah 10 malam ke atas, takutnya nggak dibolehin. Kenapa? Mahasiswanya kan nggak Indonesia Barat semua. Ada Indonesia Timur. Nanti ini setengah 10, di timurnya ada setengah 12. Kalau nambah 1,5 jam, pengen 1 malam. Jumat malam kosong Pak, Jumat malam kosong. Malam ya? Iya Pak. Nah, kalau iya, tapi Jumat malam di atas jam 8 ya? Ya bisa Setengah Pak. 3. Pak. Malam Sabtu. Setengah 7 atau jam 7. Jumat malam itu malam Sabtu ya Pak? Iya, Jumat malam Sabtu. Karena saya Jumat malam Sabtu itu jam setengah 7 ngajar kelas F, pembisnis. Oh iya. Jadi ngajar setengah 7 sampai jam 8, habis itu pindah ke kelas E gitu. 1 kali pertemuan tambah aja. Udah Pak, jam 8 aja Pak. Ya, cuma jam Sepakat Pak, sepakat. Sepakat jam 8 Pak, Jumat. Enggak, Jumat. Ya, Jumat. Ya, saya coba kontak. Kalau bisa Jumat besok langsung mulai. Hanya 1 kali tambahan saja untuk menyamakan dengan B dan C. Sehingga Ya, nanti pas diumumkan di grup saja saya Pak. langsung ujian, ya. Nanti saya Oke, Pak, pastikan siap, nanti. Pak. Hah? Diinformasikan di grup Pak tambahan. Informasiin aja ya, di grup ya. Oke, saya rasa Siap, cukup. Bisa di grup Pak. Ya. Sepakat, sepakat Pak. Pakat ya Jumat ya jam 8 ya. Oke ya. Sepakat Pak. Ya, Kalau udah sepakat. nggak ada, saya rasa cukup karena 2138 jadwalnya sebenarnya 2130, tapi di lektur itu tentunya 21 sampai 40 sebetulnya tuh. Tapi kalau saya di tadi saya buat 2130 maksimalnya. Tapi karena ini nggak ada kuliah lagi, biasanya saya sering kena kalau yang kuliah jam terakhir biasanya molor, bisa lewat dari 10 menit. Tapi kalau jam setengah 7 nggak bisa lewat. Kenapa? Karena begitu pas jam 8 ganti kelas baru gitu, jadi nggak bisa lewat. Ya, kalau rasanya cukup kita tutup ya. Iya Pak. Oke, Pak. Iya Pak. Pak. Informasinya. Iya Pak. Kalau ada komunikasi bisa lewat WA grup, bisa WA pribadi ya. Ya. Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Oke Pak. Saya live ya. Ya. Pak, oke. Pak. Lupa salamnya ya Pak dosen. Ya, terima kasih. Salam tadi. Salam, cuman semuanya nggak di-mute semua, jadi nggak kedengaran. Oh iya.
Ya, terima kasih teman-teman atas kebersamaan malam ini. Selamat istirahat ya. Salam dari Kepulauan. Undur diri. Sama-sama, Bu. Oke, siap. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Mentawai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semuanya. Izin, Mbak. Izin keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar ya, Pak ya. Sampai nanti, ketemu nanti.